Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawiyah, saya dari kelas 12 IPA 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari makalah saya, yaitu mengenai radiasi gelombang elektromagnetik. Baiklah, kita langsung masuk ke materi pembahasan. Yang pertama, pengertian radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun dalam ruang hampa seperti luar angkasa. Gelombang elektromagnetik ini dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber penghasil gelombang elektromagnetik ini berbeda-beda. Beberapa di antaranya dihasilkan oleh nuklir atau atomik yang di dalamnya memuat fisika kekuatan untuk menentukan kelajuan gelombang elektromagnetik. Bisa ditentukan dengan persamaan, yaitu V sama dengan C sama dengan E per B, dengan C sebagai kelajuan gelombang elektromagnetik, E besar medan listrik, dan B yaitu besar medan magnet. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang selanjutnya, yang kedua, yaitu sifat gelombang elektromagnetik. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik ada beberapa, di antaranya yang pertama, perubahan medan magnet dan medan listrik terjadi pada saat yang sama, sehingga kedua medan memiliki harga maksimum dan minimum pada saat yang sama dan pada tempat yang sama. Yang kedua, pelajarannya medan magnetik ini tegak lurus dengan arah rambat gelombang sehingga merupakan gelombang transversal. Yang ketiga, mengalami peristiwa pemantulan, pembalikan biasan, inferensi, difraksi, dan polarisasi. Yang keempat, tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena tidak memiliki muatan. Dan yang terakhir, sifat dari gelombang elektromagnetik ini dalam ruang hampa merambat dengan kelajuan 3 kali 10⁸ meter per sekon. Dengan kecepatannya akan berubah jika merambat pada medium yang memiliki kerapatan yang berbeda. Kemudian masuk ke materi yang ketiga, yaitu spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada 7. Yang pertama, kita masuk ke penjelasan gelombang radio. Gelombang radio merupakan frekuensi gelombang radio yang dimulai dari 30 kHz ke atas. Gelombang radio dikelompokkan berdasarkan level frekuensinya. Adapun alat yang memanfaatkan gelombang radio diantaranya yang pertama radio frame, yaitu telepon yang tidak menggunakan kabel. Yang kedua ada telepon genggam, yaitu memancarkan frekuensi dari 824,04 Hz sampai 848,97 MHz. Dan yang ketiga pesawat radio dan pesawat televisi, yaitu yang sering dipakai untuk komunikasi jarak jauh. Baik, lanjut ke yang kedua, yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki frekuensi sekitar 10⁻9 sampai 10⁻10 Hz. Gelombang mikro dimanfaatkan pada microwave, oven, dan radar. Nah, yang ketiga itu ada sinar inframerah, memiliki jangkauan frekuensi 10 sampai 11 Hz sampai 10⁻14 Hz, atau daerah panjang gelombang 10⁻6 meter sampai 10⁻7 meter. Sinar inframerah dapat dihasilkan oleh elektron dalam molekul yang bergetar karena dipanaskan dan sinar matahari. Selain itu, sumber inframerah yang lain yaitu api, tanur, dan lampu tabung kuarsa. Nah, yang keempat itu ada cahaya tampak. Sinar cahaya tampak mempunyai daerah frekuensi yang cukup sempit, yaitu sekitar 10⁻15 Hz. Sinar tampak memiliki spektrum warna dari frekuensi terkecil sampai terbesar. Urutan spektrum warna dari frekuensi yang terkecil yaitu ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kemudian cahaya tampak ini digunakan pada alat pengering surya, kompor surya, pemanas ruangan, pendingin ruangan, distilasi surya, baterai, dan fotovoltaik, dan laser. Kemudian yang kelima itu ada sinar ultraviolet atau UV. Sinar UV mempunyai frekuensi 10⁻15 Hz sampai dengan 10⁻16 Hz. Sinar ini dapat dihasilkan oleh matahari. Namun sinar UV juga dapat diproduksi oleh atom dan molekul dalam loncatan atau nyala listrik. Dan yang ke-6 itu ada sinar X. Sinar X mempunyai daerah 10⁻16 Hz sampai dengan 10⁻20 Hz. Sinar X ini menghasilkan dari partikel-partikel berenergi tinggi yang ditambahkan atom. Atom akan memancarkan sinar X jika atom ditembaki dengan elektron. Adapun manfaat sinar X itu bagi kehidupan, yang pertama untuk fisika material,
yaitu sinar X digunakan untuk menyelidiki struktur kristal dan orientasi bidang. Yang kedua, di bidang kedokteran itu digunakan untuk menetralkan organ dalam tubuh seperti kelainan tulang. Nah, dan yang terakhir dari bagian spektrum itu ada sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi antara 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki daya tembus sangat kuat sehingga dapat menembus balat besi yang tipis. Sinar gamma yang dihasilkan dari inti-inti tidak stabil ini sering digunakan untuk membunuh sel-sel kanker dan sterilisasi alat-alat kedokteran. Kemudian, adapun sumber dari radiasi elektromagnetik itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber radiasi elektromagnetik dari alam dan buatan. Akan kita bahas penjelasannya satu persatu. Sumber radiasi elektromagnetik dari alam. Radiasi kosmis berasal dari luar angkasa. Sebagian berasal dari ruang antar bintang dan matahari. Radiasi ini dapat dari partikel dan sinar yang berenergi tinggi dan berinteraksi dengan atom stabil di atmosfer. Tingkat radiasi dari sumber kosmik ini tergantung pada ketinggian. Radiasi terestrial secara natural dipancarkan oleh radio bekerja di dalam perang bumi. Sumber radiasi yang ada dalam tubuh manusia sejak dilahirkan dan bisa juga masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan, minuman, pernapasan atau luka. Kemudian sumber radiasi elektronik buatan. Hal ini dapat berupa ledakan nuklir, rangkaian listrik dengan tube vakum atau transistor, diode, mikrowave, laser antoni radio, dan lainnya. Sumber elektromagnetik buatan juga sering kita lihat seperti reaktor nuklir. Kemudian materi yang terakhir adalah bahaya gelombang elektromagnetik. Adapun bahaya penggunaan dari gelombang radiasi elektromagnetik ini yaitu yang pertama pada radiasi sinar UV yang berlebihan dapat mengakibatkan kanker kulit, gangguan penglihatan, dan mengganggu keseimbangan alam, seperti pengaruh buruk terhadap tanaman dan kehidupan bawah air seperti plankton dan benih ikan. Kemudian yang kedua adalah penggunaan sinar X yang melebihi batas normal dapat menyebabkan pemusnahan sel-sel dalam tubuh, perubahan struktur genetik suatu sel, penyakit kanker, rambut rontok, serta kulit menjadi merah dan membisu. Kemudian yang ketiga yaitu sinar gamma dan nuklir dapat menyebabkan jumlah kematian terbesar dalam penggunaan senjata nuklir di sebuah perang dunia. Kemudian setelah kita bahas dari materi ini dapat saya simpulkan bahwa gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun dalam ruang hampa. Tanpa disadari, di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali manfaat radiasi gelombang elektromagnetik ini. Dan dalam hal ini juga, radiasi gelombang elektromagnetik ini juga memiliki bahaya jika digunakan dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Spektrum elektromagnetik dapat dijelaskan dalam panjang gelombang, frekuensi, dan tenaga perpotongnya. Radiasi gelombang elektromagnetik ini bersumber dari alam dan buatan. Baiklah, sekian dari presentasi saya tentang materi radiasi gelombang elektromagnetik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.